Yang pertama ada konteks supervisi dalam proses praktik pekerjaan sosial. Nah, sebelumnya kita bahas kembali, supervisi pekerjaan sosial adalah suatu proses penjamin agar pekerja sosial dapat bekerja dengan benar. Nah, tujuan dari adanya supervisi sendiri yaitu untuk menjamin proses pemberian layanan kepada klien dapat berjalan secara efektif dan tentunya tetap berkualitas. Kemudian orang yang mengawasi disebut supervisor, sedangkan orang yang diawasi disebut dengan supervise. Oleh karena itu, seorang supervise dalam hal ini didefinisikan sebagai pengawas, yaitu yang mengawasi hasil kerja orang lain, atau juga disebut dengan supervise dengan penuh tanggung jawab, tentu sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Untuk menjawab soal nomor 2 terkait materi-materi yang kita pahami, saya akan menyampaikan terkait problem-problem yang terdapat dalam beberapa fungsi supervisi tadi ya. Ini ada fungsi administrasi, fungsi edukatif, dan juga fungsi suportif. Adapun masalah-masalah yang terdapat dalam fungsi administratif diantaranya ya ini yang pertama, masalah yang berkaitan dengan kewajiban supervisor sebagai perwakilan lembaga, yakni yang pertama inkompetensi staf dalam melaksanakan tanggung jawab sehingga lembaga layanan sosial dengan supervisor mendapat keluhan dalam penerimaan layanan. Kemudian ada juga isu malpraktek yang berpotensi merusak citra lembaga sehingga membutuhkan investigasi menyeluruh atas kinerja dari para staf lembaga tersebut. Kemudian yang kedua itu masalah yang berkaitan dengan kewenangan dan kekuasaan. Masalah ini ketika melaksanakan pengawasan terhadap supervise. Nah, telah menerima mandat dari lembaga layanan dalam bentuk kewenangan dan kekuasaan untuk mengendalikan seluruh proses praktek pekerjaan sosial yang dilaksanakan oleh supervise. Namun pada prakteknya, pada faktanya yang terjadi di lapangan justru ada beberapa masalah yang ditemukan. Permasalahan justru muncul ketika supervisor melakukan pengambilan keputusan dengan tidak mengacu kepada data atau informasi yang akurat yang diberikan oleh supervise, melainkan hanya berdasarkan pada preferensinya saja. Kemudian permasalahan lain yang juga berpotensi muncul adalah penyalahgunaan wewenang tadi, karena pada tadi di awal sudah dijelaskan juga supervisor ini memiliki kewenangan dan kekuasaan sehingga bisa dikatakan mereka itu melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang kedua ada problem edukatif. Nah, problem ini secara ringkas terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas edukasi supervisi. Yang pertama ada pemahaman terhadap materi supervisi yang terkait dengan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan. Supervisor yang harus melaksanakan fungsi edukasi dituntut untuk memiliki pengetahuan yang baik terkait dengan materi pelatihan yang disusun di dalam kurikulum supervisor. Tapi bisa ternyata dalam faktanya pengetahuan yang dimiliki kurang. Kemudian yang problem yang kedua, supervisor hanya menggunakan edukasi supervisi untuk memenuhi kebutuhannya tanpa menyadari sepenuhnya hakikat fungsi edukasi supervisi itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada edukasi supervisi adalah peluang untuk mengembangkan profesionalisme supervisi. Namun seringkali supervisor diposisikan sebagai objek imitasi oleh supervise. Kemudian yang ketiga ada problem suportif. Terdapat dua kategori yang menjadi indikator dalam pengukuran efektivitas supervisi dan kepemimpinan, yaitu yang pertama terkait dengan penyelesaian tugas,
dalam bahwa seseorang yang melaksanakan pekerjaan telah dilengkapi dengan fasilitas, pelayanan informasi, dan lain sebagainya. Kemudian permasalahan psikologis yang dialami oleh supervise memang sangat mempengaruhi kinerjanya, sebab hambatan psikologis mampu mendorong supervise sampai pada titik terendah di dalam hidupnya sehingga tidak memiliki minat untuk menuntaskan mandat pekerjaan yang telah ditanggungnya, yang telah diberikan, yang telah ditugaskan kepada dirinya. Baik, seperti itu mengenai materi tentang problem-problem yang terdapat dalam fungsi supervisi.